Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk pertemuan keempat, yaitu dalam minggu keempat kita BDR ini ya, karena masa COVID-19 ini, tentang jarak titik ke bidang. Kemarin kita sudah membahas jarak titik ke garis ya, sekarang kita titik ke bidang. Nah, berapa nilai bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang? Sama konsepnya seperti jarak titik ke garis. Di sini misalkan ada titik A dan di sini ada sebuah bidang V. Ya. Maka mana yang disebut jarak titik dari titik A ke bidang V? Sama konsepnya seperti kemarin, tarik garis sehingga dia tegak lurus. Maka itu adalah jarak dari titik A ke bidang V. Nah, ini jaraknya. Nah, itu adalah konsep dasar dari jarak titik ke bidang. Lalu bagaimana bentuknya apabila kalau saya ke bangun ruang? Sama seperti pertemuan sebelumnya, saya akan mainkan ke bangun kubus dulu. Sebagai informasi ya, apabila kalian kurang paham dari video saya karena kubus saya jelek atau bagaimana, kalian bisa mencari referensi dari video lain, tapi tetap tugas dari saya. Lalu kita coba bahas lagi jarak dari dari sebuah kubus. Misalkan di sini kita ukuran kubusnya 6 cm. Saya suka pakai angka 6, angka 8, tapi nggak apa-apa ya. Kita ambil sebuah contoh. Berapa jarak titik F ke bidang A, B, C, D? Nah, ingat, ini hanya sebuah gambar. Kita harus bayangkan sebuah kubus. Jadi materi ini sulitnya itu adalah membayangkan. Itu yang sulit dari materi ini. Berapa jarak dari titik F ke bidang A, B, C, D? Nah, kalau kita bayangkan, kalau kita tarik garis dari F ke B, dia itu sudah tegak lurus ke bidang tersebut. Sudah terlihat. Kalau F ke D otomatis miring dia ya. F ke A juga masih miring, F ke C juga masih miring, atau ke titik lain dia masih miring-miring. Tapi kalau kita bayangkan saja sebuah ruangan dari pojoknya ke bawah, maka mana yang tegak lurus? Otomatis di bawahnya kan. Nah, yaitu F ke B, yaitu berarti F ke A, B, C, D itu adalah 6 cm. Nah, sekarang kita coba lagi ambil contoh dari titik A ke BDHF. Nah, kita lihat BDHF di sini, BDHF yaitu bidang miringnya ya. Nah, berapa jarak titik A ke bidang BDHF? Saya tarik A ke D, miring, 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 miring. Jadi kita ambil tarik garis dia pas di tengah-tengah sini. Nah, tengah-tengah sini. Kalau saya teruskan, dia akan ke C nanti. Jadi dia adalah setengah dari AC. Di mana AC itu adalah diagonal sisi, yaitu 6. Kalau AC itu kan 6 akar 2. Berarti kalau setengahnya itu 3 akar 2 cm. Nah, itu adalah contoh yang tidak terlalu rumit ya. Nah, sekarang yang ketiga, contoh yang agak rumitnya, yaitu A ke ABDE. Ini dia BDE, yaitu sebuah segitiga di dalam kubus. Oh, agak acak-acakannya gambarnya ya. A ke BDE berapa? Nah, di sini akan kita bahas soalnya dari A ke BDE. Kita coba bahas.
Saya tarik dari titik E ke pusat ini. Oh, maaf ya, agak jelek gambarnya. Bayangkan saja atau kalian buat sendirilah gambarnya. Ini misal titik O. Perhatikan segitiga EOA. Tegak lurus dia di sini. Nah, maka ini akan tarik garis, dia tegak lurus di situ dia. Ini tarik garis, dia tegak lurus. Di sini E ke A itu 6. A ke O itu tadi 3 akar 2. E ke O kemarin kita sudah bahas, yaitu rusuk per 2 akar 6 kemarin. Berarti ini adalah rusuknya 6, berarti rusuk per 2 akar 6, jadinya 6 bagi 2, 3 akar 6. Kita sudah punya beberapa kondisinya. Langsung kita masukkan rumus yang kemarin. Luas 1 sama dengan luas 2. Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Sama seperti kemarin, alasnya 3 akar 2 kali tingginya 6 bagi 2. Kalau yang ini alasnya pakai yang 3 akar 6 kali tingginya kita belum tahu, misalnya ini pakai P lagi. AP per 2 coret, 3-nya coret. Tinggallah AP sama dengan 6 akar 2 per akar 6. Kalikan akar 6 per akar 6 sama dengan 6 akar 12 per 6. Coret. Maka AP tidak terlihat ya. Maka AP sama dengan akar 12, atau saya sederhanakan jadi 2 akar 3. Ini adalah cara mencari jarak dari titik A ke EBD tadi. Jadi kita dapat jawaban, tulis ini 2 akar 3 cm. Ini adalah jarak titik ke bidang. Salah satu contoh ya. Lalu saya contohkan lagi, yaitu mencari tinggi limas. Mencari tinggi limas itu adalah jarak titik ke bidang. Jadi jarak dari puncak itu titik itu ke bidang bawah. Misalkan sini contohnya saya buat sebuah limas segi 4 ya, beraturan. Maksud dari beraturan itu artinya dia sama ukurannya antara rusuk alas dan rusuk tegaknya itu. Jadi rusuk alasnya 8, sini 5 kita misalkan. Berapa jarak T ke bidang ABCD? Maka T tarik garis dia ke tengah-tengah ini, atau sebuah tinggi limas. Nah, kita coba pakai segitiga ini dia. Jadi di sini pekerjaan kita lebih mudah dari kemarin ya. Kita geser segitiganya. Ini A, sini C, sini T. Sini 8, sini 5 akar 2. Cari tingginya saja. Dengan menggunakan Pythagoras ini selesai. Oke, kita masukkan misalnya TO. Yang kita perlukan TO sama dengan akar dari setengah dari 5 akar 2. 8 dulu. Dikurang setengah dari 5 akar 2, yaitu 5 per 2 akar 2 pangkat 2. 64. Tidak terlihat lagi. Dikurang 25 kali 2, 50 per 4. Ini kan sebenarnya kalau saya sederhanakan kan coret-coret bisa ya. Tapi jangan. Kita perlu per 4 ini. Jadi saya samakan penyebut dulu. 4 kali 64 itu 200. Benar ya, 200 ya. Benar. 252 kurang 50. Maaf, 256. Oke, ini dia. Ini akar dari 206 per 4. 206 per 4 itu
saya keluarkan 4-nya. Ini tadi fungsinya tadi kenapa 4-nya nggak saya sederhanakan, karena dia saya keluarkan jadi setengah. Nah gitu. Tapi kalau saya buat per 2 nggak bisa saya keluarkan, tapi kalau ini bisa saya keluarkan. Nah 206 ini coba kita bagi 4 ya, supaya bisa dikeluarkan. Bisa nggak dia? Oh nggak bisa, berarti ini selesai. Nah ini adalah jawaban dari yang tadi, setengah akar 206, yaitu tinggi limas. Angkanya masih jelek karena ini sebenarnya bisa saya buat angka bagus, tapi kalau angka bagus kayaknya kurang, ya kurang lah. Oke, saya lanjut ke ini soal-soal yang sudah saya kerjakan. Saya lanjut ke soal untuk kalian. Sama, 2 soal seperti biasa dan mirip-mirip soalnya kayak contoh soal yang saya berikan tadi. Saya punya sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi kan dari A ke BD, BDE ya. Sekarang dari A ke F, C. Nah ini dia. Dari A ke bidang F, C, H berapa? Nah itu nomor 1. Oh maaf, ukurannya mungkin saya masih pakai 6 ya, supaya kalian gak ngitung ulang. Tapi soal agak beda dikit. Kalau tadi bidangnya lebih dekat, sekarang saya jauhin sedikit lagi. Yang nomor 2-nya sama. Saya punya sebuah 5 segi 4 beraturan. T, A, B, C, D. Nah, sini angkanya saya bagusin deh. Di sini 4, sini 4 akar 2. Nah, berapa tingginya? T ke A, B, C, D. Nah, berarti T ke bawah ya. Sama mencari tinggi limas tadi. Ini adalah tugas yang saya berikan. Saya harap kalian selesaikan, kalian isi di Google formulirnya. Nah, sama seperti biasa saya contohkan lagi. Ini setengah akar 6. Jadi cara menulisnya 1/2 akar 206. Jadi jangan pakai huruf tapi pakai maaf, jangan pakai angka tapi pakai huruf. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong kerjakan soalnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.